Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan soal dan pembahasan untuk latihan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 pada part 8. Baiklah, melalui pemberitaan diketahui bahwa ada musibah bencana alam di Lombok. Maka sebagai guru IPS, dalam pembelajarannya menekankan betapa pentingnya menjaga nasionalisme melalui penggalangan solidaritas sosial. Kegiatan pembelajaran tersebut mencerminkan perkembangan sikap A. Kepedulian sosial, B. Toleransi, C. Kesetaraan, D. Kedisiplinan, dan E. Kegotong royongan. Jawaban yang tepat adalah A. Kepedulian sosial. Pilihan tindakan yang dianggap tepat dalam menghadapi globalisasi bagi guru adalah A. Menjunjung hak asasi manusia sebagai mana pengakuan dunia. B. Tidak terpengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. C. Meniru apa yang sudah dilakukan negara maju. D. Mempersiapkan diri menghadapi pengaruh global. E. Berpikir global dan bertindak lokal sesuai konteks. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu berpikir global dan bertindak lokal sesuai konteks. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru menemukan fakta bahwa siswa kelas 5 modalitas atau gaya belajarnya beragam. Dari 21 terdapat 7 yang bertipe visual. 9 peserta didik tampak bertipe auditorial dan sisanya kinestetik. Guru kelas 5 tersebut ingin memilih media yang tepat untuk anak yang bertipe visual dan auditorial di dalam tema lingkungan. Apakah media yang cocok untuk menjelaskan lingkungan bersih dan kotor? A. Menjelaskan langsung pada siswa dengan pengajaran langsung. B. Inquiry, karena model ini membuat peserta didik melihat secara langsung. C. Memberikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan bersih dan kotor. D. Gambar tentang rumah yang bersih dan kotor. E. Tayangan video yang menjelaskan lingkungan bersih dan kotor. Jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu sebuah tayangan video yang menjelaskan lingkungan bersih dan kotor. Wujud akan kecintaan tanah air dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan warga negaranya. Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan perwujudan cinta tanah air yang dilakukan siswa di sekolah dasar? A. Menggunakan mainan tradisional buatan sendiri. B. Lebih memilih makanan dan minuman tradisional. C. Berlatih pencak silat. D. Menggunakan motor produksi dalam negeri. E. Memakai pakaian daerah. Yang bukan berarti menggunakan motor produksi dalam negeri sendiri, karena tidak bisa dilakukan oleh peserta didik pada sekolah dasar. Jika anak dibesarkan dalam masyarakat bilingual atau dalam masyarakat multilingual, anak akan memperoleh bahasa A. Secara serempak dua bahasa. B. Bergantian. C. Secara simultan.
D. Secara alamiah. E. Secara berurutan dua bahasa. Jawaban yang tepat adalah yang A. Secara serempak dua bahasa. Seorang guru mendapatkan tugas mengajar di daerah terpencil. Setelah sekian lama bertugas sebagai guru, ia mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Karena itu, beban tugas yang seharusnya dilaksanakan lebih banyak dari sebelumnya. Jika Anda guru tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan kinerja ikhlas atau kerja ikhlas? Saya mengajar tugas-tugas setelah meminta keringanan dari Dinas Pendidikan agar beban saya lebih sedikit dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan di Dinas Pendidikan tersebut. B. Saya mengerjakan tugas-tugas sebagaimana adanya berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan agar dapat perhatian atasan. C. Tugas pokok dan tambahan yang diberikan kepada saya akan saya laksanakan dengan minta bantuan guru-guru lain sehingga tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. D. Saya menyatakan siap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya dengan permohonan tambahan pendapatan setiap bulan dan mutasi ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah saya. E. Tugas-tugas yang dibebankan kepada saya akan saya laksanakan dengan tangan terbuka sebagai konsekuensi logis dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, bahwasanya tugas yang dibebankan kepada saya akan saya laksanakan dengan tangan terbuka sebagai konsekuensi logis dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Seorang guru SD sebaiknya terampil dalam melaksanakan penelitian di kelasnya untuk menghasilkan suatu produk yang menunjang kualitas pembelajaran muatan PPKN, seperti bahan ajar media pembelajaran, LKPD, atau lainnya. Yang dilakukan guru dalam penelitian ini dikenal dengan A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian pengembangan, C. Penelitian lesson study, D. Penelitian korelasional, E. Penelitian tindakan kelas. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu penelitian pengembangan. Dalam pembelajaran kontekstual yang mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, maka langkah yang diambil guru dapat berupa titik-titik. A. Menjelaskan hubungan antara fakta dan konsep suatu fenomena. B. Menggunakan data yang berdampak pada pemanfaatan media sosial. C. Menetapkan suatu kawasan wisata untuk lomba lintas alam. D. Mengakses internet potensi gunung api bagi penduduk sekitar. E. Mengajak siswa mengamati area persawahan di sekitar sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu mengajak siswa mengamati area persawahan di sekitar sekolah. Seorang siswa mengalami konflik dengan beberapa guru sehingga mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan mereka. Karena itu, ia mengutarakan konflik kepada Anda. Apa tanggapan Anda terhadap konflik sebagaimana dipersepsi siswa tersebut? A. Saya akan mendengarkan keluhannya dan mengatakan bahwa tidak keharmonisan yang dialaminya merupakan hal biasa sebagai akibat dinamika perkembangan siswa. B. Saya akan memberikan nasihat yang menyejukkan sehingga ia mau menjalin hubungan yang lebih baik kepada guru-gurunya. C. Saya akan menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa ia harus menghormati guru-gurunya dan tidak boleh menentangnya. D.
Saya akan mendengarkan keluhan tentang konflik yang di alam, minta dan membantunya dalam memenuhi apa yang diinginkan berkaitan dengan konflik tersebut. Saya mengatakan kepada siswa tersebut bahwa perbuatan bertentangan dengan peraturan sekolah. Jawaban yang tepat adalah B. Saya akan memberikan nasihat yang menyejukkan sehingga ia mau menjalin hubungan yang lebih baik pada guru-gurunya. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Bu Susan, guru kelas 5 SD, melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara membentuk kelompok peserta didik. Kemudian, meminta peserta didik membaca teks bacaan. Selanjutnya, peserta didik bermain peran sesuai dengan teks yang diperoleh. Perangkat instrumen penilaian yang harus disiapkan Bu Susan adalah titik-titik. A. Rubrik. B. Tes. C. Portofolio. D. Kinerja. Dan E. Produk. Jawaban yang tepat adalah rubrik. Nah, demikian sobat semua soal dan pembahasan untuk latihan pretest PBG dalam jabatan tahun 2022 bagian atau part 8. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.